yang sekarang dikuatkan adalah hukumnya. Hukum harus tegas dan memaksa sehingga orang patuh hukum. Kalau orang patuh hukum tidak ada lagi yang begitu-begitu. Tapi kalau hukumnya tidak tegas, orang biasa-biasa aja udah selesai, udah negara Indonesia. Khusus menjamin orang-orang yang intoleran sebagai penjamin kan, dengan membawa Kementerian HAM itu salah besar ya. Karena sebenarnya tugas staf khusus itu, Kementerian HAM itu menjaga hak asasi semua orang gitu. Kalau dia membela pelaku kejahatan ya termasuk salah besar gitu. Jadi itu suatu kesalahan dan itu sudah dikoreksi oleh menterinya gitu. Tinggal sepintar apakah nih staf khusus ini sampai berani melakukan penjaminan gitu kan? Apakah dia sudah belajar ilmu hukum apa belum? Itu satu. Kedua, dia sudah belajar tentang Pancasila belum? Belajar tentang Undang-Undang Dasar 45 belum? Yang paling penting dia sudah belajar tentang ilmu hak asasi manusia apa belum? Begitu. Kalau dia belajar tentang ilmu hak asasi manusia kan ada banyak tuh hal-hal di sana yang kemudian yang bisa menjadi ukuran gitu. Nah ini kan karena dia tidak memikirkan itu, jadi dia satu sisi upaya membela pelaku kejahatan, tapi dia mengorbankan banyak korban di situ, dan dia juga membuat kemudian kegaduhan malah gitu. Jadi orang-orang yang terzolimi itu sakit hati sama dia, memang kita aja sakit hati dengarnya gitu kan. Jadi kalau untuk staf khusus memang sebaiknya diganti karena salah. Nggak layak dia menjadi staf khusus karena akan berbahaya buat apa? Buat kedepannya siapa? Kementerian HAM. Lebih parah lagi buat siapa? Buat negara Indonesia. Karena negara Indonesia bukan negara agama, tapi negara hukum yang kuat begitu. Jadi kalau ulah dari si staf khusus ini, ulah staf khusus, ulah si pelaku intoleran, itu kita tercoreng itu. Makanya yang sekarang dikuatkan adalah hukumnya. Hukum harus tegas dan memaksa sehingga orang patuh hukum. Kalau orang patuh hukum tidak ada lagi yang begitu-begitu. Tapi kalau hukumnya tidak tegas, orang biasa-biasa aja udah selesai, udah negara Indonesia end. Bisa begitu kan? Karena apa? Orang akhirnya ribut, berani orang berhadapan dengan orang lain. Kenapa? Karena nggak ada hukumnya. Begitu. Makanya ini sekarang kita perkuat hukumnya. Hukum harus tegas dan memaksa begitu. Ini jadi nggak ada lagi orang kemudian dikeluarkan dari tahanan dalam kasus-kasus kayak seperti ini begitu. Udah bener, DPR mengecam, semua orang mengecam, udah bener. Yang belum kan minta dia diganti kan. Nah kita minta supaya beliau diganti aja deh. Ganti yang lebih kompeten, yang mengerti tentang Undang-Undang Dasar 45, ngerti tentang Bhinneka Tunggal Ika, ngerti tentang Pancasila, itu yang benar. Dia kan gak ngerti. Gitu ganti aja. Gak layak jadi staf khusus di Kementerian HAM. Bangsa kita ini Indonesia, agama banyak, suku-suku bangsa juga banyak, karakter orang juga banyak kan, gitu. Bahasa juga banyak kan, gitu. Jadi kita dipersatukan oleh apa? Oleh Bhinneka Tunggal Ika, oleh negara Indonesia, begitu. Kalau kemudian hanya satu agama aja yang dibela, ya susah. Di Barat agama mayoritas A, di Timur agama mayoritas juga beda lagi, gitu. Jadi makanya kenapa persatuan itu penting supaya kita menjadi negara yang kuat, gitu. Makanya harus hati-hati dalam bermasyarakat. Jangan karena mayoritas kemudian kita sesukanya. Sama juga di wilayah A kita mayoritas sesukanya. Contoh di wilayah B yang mayoritas agamanya beda, sesukanya juga. Ya nggak bisa. Supaya kita jadi negara kesatuan. Kalau itu kita suka-suka, ya pecah-pecah nanti negara. Ada negara Bali, ada negara Papua, ada negara NTT, ada negara Sumatera. Kan pecah-pecah jadinya. Ya karena hukumnya nggak ada. Karena orang suka-suka kan, makanya supaya nggak suka-suka hukumnya harus kuat. Hukum harus kuat, tegas dan memaksa.